Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian. Salam. Waduh, angin begitu kan? Jumpa lagi bersama kami. Pemuda awam ngomongnya kocak. Jadi tak heran ketika banyak sekali bahasa-bahasa kita yang kurang begitu, ya kan? Agak sedikit kocak. Namanya juga pemuda awam kan. Mas Ahmad, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah ya tepat 1 minggu Satu ya minggu. kita nggak bersua gitu ya, dan 1 minggu pula konten nggak diupload. Teman-teman sekalian, kita mengharapkan gitu ya, saya mengharapkan dan mendoakan gitu, semoga teman-teman dimanapun diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap menjalankan aktivitasnya, sehingga di dalam mencermati ya berbagai macam dinamika dan problematika sosial yang terjadi di bangsa ini bisa dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan tentu yang paling terpenting adalah semoga Allah memudahkan setiap aktivitasnya. Amin. Nah, sehingga semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan goals ya, gitu. Sesuai dengan impian, sesuai dengan proyeksi semuanya gitu. Teman-teman sekalian, ini cukup menarik Mas Ahmad ya. Soal apa? Semalam itu kan ada pertarungan seru ya. Ini pertarungan dahsyat, pertarungan tentang Indonesia 5 tahun ke depan ya. Yang ini momentum yang sangat jarang gitu. 5 kali kita akan mengulanginya gitu. Semalam itu perdebatan yang keempat Mas Ahmad. Debat terakhir cawapres. Yes, cawapres ya, debat terakhirnya itu yang keempat. Kita masih punya 1 tersisa ya. Itu capres cawapres ya, dua-dua ya. Ya oke. Kita masih tersisa 1 debat lagi. Semalam itu ada 7 tema kalau nggak salah ya. Banyak ya? 6. 7 kalau nggak salah. Saya nggak lihat itu. Itu cukup tidak bisa saya hafal. Karena nanti kawan-kawan baca aja. Ya, itunya itu. Dan itu semalam itu cukup menarik karena berbagai macam gimmick di sana pertarungan. Nah, di mana? Enggak, saya lagi nyari jawabannya di mana. Terus ada yang nyari lah. Dari tadi saya nyari itu, ya nggak ada apa. Ya jadi, Mas Ahmad gimana? Kira-kira menurut Mas Ahmad debat semalam itu? Jadi karena begitu setelah debat debat keempat semalam itu kan, banyak yang kemudian mulai gitu ya, pro kontra kemudian hadir kembali gitu. Wajar ya, ini politik ya, politik wajar. Artinya ini karena merupakan bagian daripada urusan pilihan, jadi masing-masing berargumentasi untuk menguatkan pilihannya gitu ya. Pasukannya Anies Baswedan dan Muhaimin berargumentasi dalam upaya untuk mempertahankan argumen atau pilihan yang mereka pilih. Dalam hal ini adalah Amin, begitupun juga dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud gitu ya. Mereka berupaya untuk berargumentasi untuk mempertahankan pilihan mereka. Begitupun juga dengan para pendukung dari Prabowo Gibran gitu ya. Nah, jadi masing-masing semua dengan argumentasi mereka dalam upaya untuk mempertahankan pilihan mereka gitu, dan mempertahankan posisi pilihan yang mereka pilih gitu ya. Nah, Mas Ahmad, kira-kira secara garis besar yang Mas Ahmad lihat gitu. Jadi semalam itu menarik sih. Menarik ya? Ya. Kalau dari di sesi pertama sampai ketiga, keempat, kelima ke sini udah adu gimmick. Ya, adu gimmick. Ya. Tapi substansinya juga dapat ya. Substansi juga dapat disampaikan di sana. Caimin juga mengalami perubahan ya. Caimin juga signifikan ya, luar biasa. Itu di luar daripada dugaan ya. Sampai Anies peluk dengan dengan bangga-bangganya ya. Sampai Anies pun juga menyindir, tapi setelah itu pun juga saling menyindir juga saya kira. Ya kan? Anies mulai menyindir, begitupun juga dengan Mahfud gitu ya. Sindiran-sindiran itu dimuarakan tentunya kepada Gibran. Kata Anies, ya yang penting ngomongnya itu kan otentik, jangan ngomong kosmetik gitu ya. Jadi seolah Gibran itu bukan ya, bukan. Ini mencoba dengan secara pikiran awam kita mencoba untuk menerjemahkan. Oh, maksud Anies tentang omongan yang kosmetik itu adalah bahasa-bahasanya Gibran semalam itu yang dianggap kurang begitu berbobot sampai-sampai Mahfud sendiri tidak mau menjawab dan mengembalikan kepada moderator kan.
Jadi sekelas orang prof loh. sekelas orang prof. Masalahnya ini kan bicara 5 tahun ke depan bangsa Indonesia, Pak. Bukan bicara satu kelompok organisasi atau ke paguyuban. Ya. Jadi wajar kalau paslon yang lain menyindir Gibran seperti itu. Tapi kembali lagi, nanti bagaimana di luar sana orang-orang menilai sendiri kan. Ya, tidak menjadi urusan, yang penting tadi bahwa argumentasi lah yang kemudian argumentasi yang diperdebatkan, gitu ya. Janganlah kemudian omong kosong mulu gitu ya, atau debat kusir yang diperdebatkan, tetapi substansi daripada urusan 5 tahun ke depan ini justru dihilangkan gitu ya. Jadi saya kira semalam itu ya berdasarkan tema, karena memang semuanya berbicara berdasarkan tema-tema yang sudah disediakan gitu, dari urusan pertanian gitu ya, atau agraria, pertanahan gitu. Jadi memang semuanya memang harus bicara tentang itu berdasarkan data-data yang mereka punya gitu. Nah, Muhaimin atau Amin ini gitu ya, Caimin dari pasangan urut 1 ya. Nah, itu semalam itu ya, menurut saya sih cukup lumayan menguasai data. Ya, menguasai data ya. Jadi agak sedikit menyamai capresnya. Anies yang bicaranya selalu ingin menunjukkan data gitu. Walau sesungguhnya akan berakhir pada pembantahan data juga. Ya, karena menyampaikan data 700 hektar ya. Lalu kemudian dibantah. Nah, jadi semalam itu juga sudah cukup lumayan bagus, artinya berdasarkan observasi turun langsung ke hadapan publik lah yang dilakukan oleh mereka ini, sehingga kemudian data-data itu dijadikan sebagai data untuk bicara tentang Indonesia ke depan. Indonesia ke depan ini harus seperti apa peta jalannya. Nah, jadi memang menarik, yang harus betul-betul diperdebatkan itu adalah tentang peta jalan 5 tahun Indonesia ke depan. Ya kan, karena Indonesia 5 tahun ke depan ini bicara tentang peta jalannya. Indonesia 5 tahun ke depan kalau tidak punya peta jalan, pusing Pak. Ini ibaratnya begini, kita mau ke Jakarta Pusat dari Jakarta Timur nih. Ke sana kita nggak tahu alamat nih, ya kan? Muter dong. Ya, ini ke sana ini kurang lebih makan waktu sekitaran 5 jam. Kita nggak tahu jalan dari sini ke sono, ya kan? Kita nggak punya map nih, ya kan? Maka yang akan kita lakukan adalah jalan sesuai dengan kehendak. Gitu. Ya, pokoknya jalan aja gitu. Entah sampai pada pertengahan bensinnya habis pun juga nggak jadi urusan gitu. Ini adalah satu pola jalan yang memang tidak berdasarkan peta jalan yang baik sempurna gitu, sehingga jalannya kita itu tanpa berdasarkan tujuan yang ingin kita tuju, kita capai kan. Nah, seperti itu. Jadi memang betul-betul Indonesia ini ke depan harus butuh peta jalan, sehingga kita dalam 5 tahun ke depan itu perjalanannya itu sesuai dengan keinginan besar kita, keinginan yang kita damba-dambakan dan kita cita-citakan di dalam konstitusi kita, ya kan? Nah, jadi seperti itu yang harus semestinya kita perdebatkan, itu yang harus diperdebatkan oleh kita bangsa besar ini, terutama adalah capres, cawapres, dan kemudian semua para pendukung-pendukung ini, ya adalah tentang itu yang dibicarakan, peta jalan Indonesia 5 tahun ke depan. Karena hanya dengan begitu keinginan besar bangsa ini akan bisa tercapai dengan baik dan dengan secepat mungkin. Gitu. Tetapi ketika kemudian yang ada, yang hadir dan yang kemudian terlihat di hadapan publik adalah perdebatan kusir, perdebatan yang tidak punya value, perdebatan yang keluar daripada etika pemerintahan, gitu ya. Maka sesungguhnya yang akan kita capai adalah tentang kemunduran, stag, dan kemudian situasi yang memperhambat kondisi bangsa ini kemudian maju, gitu ya. Nah, itu. Jadi yang saya lihat memang harus substansi yang harus disampaikan, dan gimmick boleh gitu ya, gimmick boleh, tetapi gimmick jangan sampai kemudian melepaskan substansi daripada debat itu, ya, atau daripada kontestasi demokrasi kita hari ini gitu. Demokrasi kita hari ini itu adalah dalam upaya untuk bicara roadmap Indonesia ke depan 5 tahunnya. Maka 5 tahun ini di momentum yang langkah ini betul-betul harus dimaksimalkan dengan pembahasan yang betul-betul berbobot,
dan substansinya pun juga bisa dapat tuh. Kalau misalnya kita perspektifnya undang-undang pemilu, maka pendidikan politik masyarakat pun juga dapat di sini. Nah, tentang perjalanan 5 tahun ke depan Indonesia ini juga bisa didapati oleh masyarakat Indonesia hari ini. Sehingga dalam perjalanan 5 tahun ke depan, mereka secara bersama dan secara antusias dengan spirit yang besar untuk mengawal bangsa ini ke depan. Sehingga ketika terjadi misunderstanding gitu ya, atau terjadi abuse of power gitu ya, dalam konteks menjalankan kekuasaan selama 5 tahun ke depan oleh pemerintah yang terpilih pasca demokrasi ini, bisa diingatkan oleh masyarakat kita dengan baik, betul ya. Jadi saya kira memang itu. Tapi keren lah gitu ya kontestasi semalam. Tapi menurut saya ya, walaupun sebetulnya saya secara pribadi itu kurang begitu menikmati perdebatan itu, karena dengan kemudian gimmick atau dengan sentilan-sentilan dari paslon nomor 2 Gibran yang saya kira ini nggak cocok gitu. Sampai semalam pun masih pakai istilah tuh. Iya, masih pakai. Jadi seolah itu adalah cerdas cermat, upaya untuk tebak-tebakan tentang apa kepanjangan dari istilah ini, katakanlah green apa tuh, green force, ya, evolution atau apa tuh, green evolution atau apa, itu pokoknya itulah gitu ya. Saya nggak tahu semalam itu apa soal apa. Jadi memang ya itu yang sebetulnya kurang, apalagi dengan sentilannya. Kenapa saya tidak mau menyebutkan saya menyebutkan karena beliau itu adalah guru besar. Nah, jangan begitu juga. Dia itu guru besar di bidangnya, di hukum. Kalau itu apa namanya, sebutan istilah di dalam hukum, ya barangkali Prof bisa menjawabnya karena beliau guru besar di bidang hukum gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam urusan pertanian kan ada beda lainnya konteks kan begitu. Jadi nggak boleh kita menganggap begitu, karena itu pun juga merupakan bagian daripada di luar dari kemampuan manusia itu sendiri. Artinya manusia itu adalah makhluk yang punya keterbatasan gitu ya. Jadi ya kalau misalnya soal masalah hukum, barangkali dia dihukum gitu, dia tidak bisa dipaksakan untuk menguasai secara lebih di urusan pertanian atau di pendidikan dan lain-lain. Nah gitu. Jadi ya sampaikan saja, karena dalam konteks demokrasi ini berdasarkan undang-undang pemilu kita adalah upaya untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Tapi semalam itu kan Pak Mahfud juga menjawab tuh pertanyaan Gibran kan. Sayangnya Gibran belum nangkap itu. Ya. Sampai dia cari itu jawabannya. Ya. Dia terlalu semangat ya. Barangkali terlalu semangat dengan gimmick kan dia. Nah, sehingga substansinya itu kurang begitu didapati oleh dia sendiri gitu kan. Nah, jadi memang ke depan itu debat yang tersisa ini, semoga semua di antara ketiga paslon kita ini, calon pemimpin kita selama 5 tahun ke depan ini, bisa memaksimalkan waktu yang kurang lebih singkat itu untuk bisa menjelaskan kepada publik tentang narasi besar mereka tentang roadmap Indonesia 5 tahun ke depan, Bapak. Jadi debat terakhir ini harus betul-betul dimaksimalkan oleh para capres kita, bahwa Indonesia ke depan itu yang dibutuhkan adalah tentang pikiran. Indonesia 5 tahun ke depan yang dibutuhkan adalah tentang siapa yang bisa gitu ya mengikhlaskan dirinya, siapa yang bisa menghibahkan dirinya untuk menjadi otak, pundak, dan hatinya Indonesia, gitu kan? Sehingga semua yang mau ingin dilakukan, semua tentang cita-cita besar Indonesia bisa dilakukan oleh dia dengan semampunya dia, dan dengan semua tenaga, semua pikiran, ya kan? Semua kekuatan politik yang dia punya bisa dikerahkan untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Gitu, Bang. Ahmad, seperti itu ya. Kira-kira ada lagi kira-kira yang mau disampaikan? Berarti bisa dibilang debat semalam itu ketiga capres ini menguasai tema ya. Ya, keduanya. Jadi mereka menguasai gitu. Cuman agak sedikit kemudian saya itu secara pribadi agak kesal dengan aksi-aksi gimmick yang berlebihan dari Gibran ya. Jadi tidak menjadi soal di situ. Tetapi tadi gimmick itu harus berdasarkan dia sejalan dengan tema-tema pembahasan, dan dia ya kurangilah gitu ya, kurangi gimmick-gimmick yang kurang begitu ini. Walaupun sebetulnya ada pihak yang kemudian mengatakan gimmick itu upaya untuk memancing atau yang lain untuk emosi gitu. Cuma memang ini settingan, yang satunya joget, yang satunya bikin gimmick. Ya bisa jadi. Cuman anak muda gitu. Saya memaklumi di sisi lain dia ini cukup terlalu muda.
sehingga wajar emosional dia terlalu dikedepankan gitu ya. Sehingga ada pihak lain yang mengatakan dia kurang begitu punya etika, ada. Tapi saya no problem gitu saya. Yang penting yang disampaikan adalah substansi daripada pembahasan tema-tema besar itu ya tentang Indonesia itu. Nah, selebihnya adalah saya cuma hanya bisa kurangilah gimmick gitu ya, kurangi gimmick karena memang bisa gimmick itu disampaikan dalam forum-forum tertentu, forum yang kurang yang tidak formal sebagaimana semalam itu. Jadi disampaikanlah di forum-forum dimanapun itu. Yang penting jangan semalam itu di forum-forum yang forum debat itu capres-cawapres ya dikurangi biar kemudian substansi daripada pembahasan itu bisa di input diserapi dalam secara baik oleh bangsa Indonesia sendiri. Seperti itu Mas Ahmad ya. Tapi sayangnya itu kan mereka debat terakhir. Iya debat terakhir, tapi semoga yang tersisa itu kan bisa dimaksimalkan lagi ya. Ya, semoga seperti apalagi itu. semalam habis debat itu ketua KPU juga bilang Gibran ini melanggar aturan lagi. Ya karena itu ya menyampaikan sayangkan sekali. Harusnya kan dia di atas podium aja tuh. Tapi dia agak sedikit jawaban dia maju gitu ya. Oke. Ada teguran lagi dari KPU. Tapi sama saja nggak dihiraukan. Iya betul. Jadi etika debat atau aturan debat itu memang dalam urusan perdebatan itu ya harus betul-betul dijaga karena ini debat yang berbeda dengan katakanlah di ILC gitu ya. Di yang lain itu di sana itu bukan formal. Ini adalah debat formal. Debat formal itu diikat dengan aturan-aturan tertentu. Nah, setiap peserta debat itu harus betul-betul mengikuti aturan cara main di dalam debat itu. Siapa? Aturan mainnya siapa? Aturan main daripada pihak penyelenggara. Nah, itulah yang harus dijaga dan yang paling terpenting adalah dalam urusan etika debat itu harus perlu dijaga. Itu forum ilmiah. Memang benar dalam urusan perdebatan itu, perdebatan narasi, perdebatan gagasan tidak memandang siapa yang tua dan siapa yang muda gitu. Karena di situ yang dipandang adalah tentang siapa yang punya gagasan besar, ya kan? Siapa yang punya wawasan gitu di situ. Tetapi gini, itu tidak melepas pisahkan bahwa etika-etika perdebatan untuk saling menghargai satu sama yang lain itu adalah merupakan bagian daripada etika perdebatan sendiri, Pak. Jadi kalau toh mau ingin mengoreksi maka koreksi pula dengan cara-cara yang santun, ya cara-cara yang beretika di dalam urusan perdebatan itu. Jadi saya kira seperti itu Mas Ahmad. Mas Ahmad, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Kira-kira Mas Ahmad cukup ya? Cukup ya? Ya semoga panggung-panggung selanjutnya itu adalah panggung-panggung yang selalu menghibur kita dengan narasi-narasi besar tentang Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih Mas ya. Terima kasih banyak. Teman-teman sekalian, silakan beri komentar teman-teman, pendapat teman-teman menyangkut soal masalah perdebatan semalam di kolom komentar. Dan kita mencoba untuk bagaimana melihat reaksi besar gitu ya daripada para pendukung gitu ya tentang perdebatan semalam, tentang isu-isu besar yang dibicarakan oleh para ketika cawapres kita gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad, thank you.